told your friend you're not okay. And tell me Thomas Doll sindir Shin Tae-yong. nervous, Timnas U20 Indonesia gelar TC perdana. 'cause you're trying to stay. Marcelino Ferdinand gabung klub KMSK Deinze. Indosport News YouTube channel. Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe, like dan share di bawah. Mari dukung channel ini, agar terus berkarya, dan terus memberikan info paling update untuk kalian. Cuma lepas 3 pemain ke TC Timnas U20 Indonesia, Thomas Doll belak-belakan sindir Shin Tae-yong. Pelatih Persija, Thomas Doll kembali berbicara mengenai penolakannya mengirim pemain ke TC Timnas U20 Indonesia. Thomas Doll lagi-lagi mengkritik pedas kebijakan Shin Tae-yong melakukan TC Timnas U20 Indonesia jangka panjang. 9 pemain Persija dipanggil oleh pelatih asal Korea Selatan itu, namun Thomas Doll sulit menerimanya. Ex-pelatih Borussia Dortmund itu menilai TC jangka panjang tak efektif. Para pemain Timnas U20 Indonesia yang mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi Liga 1 seharusnya dibiarkan bersama klub. Kita dari bulan lalu sudah bilang bahwa ada rasa kehilangan beberapa bulan ke depan karena masalah TC ini. Saya tidak bisa mainkan pemain yang dipanggil TC, ujar Thomas Doll. Saya bicara sebagai pelatih karena pemain U20 harusnya tampil di Liga 1, bahkan mereka berlatih bersama Hanno, Kudela, Michael Krencik. Saat bermain mereka melawan Ilija Spasojevic, Ciro Alves, jadi ada kompetisi. Itu adalah level yang sangat bagus karena mereka akan tampil di hadapan 40.000 penonton, ucap Thomas Doll. Ini pentingnya kompetisi, karena TC itu kan cuma latihan-latihan, tapi tak ada kompetisinya. Nanti mereka harus pulang balik, tapi mereka tak merasakan sama sekali kompetisi. Belakangan, kalau U20 di Eropa, pasti pelatihnya izin kalau ada turnamen. Bisa gak dikasih waktu main di tim utamanya? Saya merasa ini sangat berbeda dengan latihan. Tak ada perkembangan, tak ada rasa kompetisi dan bagaimana mau main di Piala Dunia U20, tambahnya. Pada akhirnya, Persija baru melepas 3 pemain ke TC Timnas U20 Indonesia berdasarkan konfirmasi Nova Arianto. Ketiganya adalah Barnabas Sobor, Ahmad Maulana Syarif, dan Reza Aditya Nugraha. Baru 3 yang bergabung TC Timnas U20 Indonesia, ucap Nova Arianto. 6 pemain Persija lainnya, yakni Alfrianto Niko Saputro, Cahya Supriyadi, Doni Tri Pamungkas, Frankie Misa, Ginanjar Wahyu Ramadhani dan Muhammad Ferrari belum juga dilepas Persija. Lebih lanjut, Thomas Doll mencontohkan perkembangan Ferrari. Bek muda Persija itu berkembang lewat kompetisi Liga 1 sehingga kini mendapat kesempatan menit bermain reguler oleh Thomas Doll. Saya mau yang terbaik buat sepak bola Indonesia, kemudian Ferrari contohnya tahun lalu menit main sedikit, tampil tidak begitu bagus tapi setelah di kompetisi dia punya skill bagus. Semua pemain itu butuh kompetisi, kata Thomas Doll. Thomas Doll juga menekankan bahwa selama Malang melintang di sepak bola Eropa tak ada TC jangka panjang untuk timnas. Karena TC ini di Jakarta saya mau minta kalau bisa dipinjam pemain untuk bermain di Jakarta. Saya menekankan ini gak bagus buat perkembangan U20 jadi saya akan bicara lagi dengan PSSI agar dikasih keringanan, ujarnya. Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe, like dan share di bawah. Mari dukung channel ini, agar terus berkarya, dan terus memberikan info paling update untuk kalian. Timnas U20 Indonesia gelar TC perdana, Shin Tae-yong ingin lihat langsung 2 pemain andalan Bima Sakti. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui jika pemusatan latihan TC perdana ini sebagai ujian untuk pemain skuad Garuda Nusantara. Seperti diketahui, ada 30 pemain yang dipanggil untuk bergabung dalam TC ini. Mayoritas yang mendapat panggilan adalah mereka yang sempat gabung dalam TC di Turki dan Spanyol. Menariknya, dari beberapa nama baru tersebut ada 2 pemain yang juga dipanggil. Mereka adalah Arhan Kaka dari Persis Solo dan Sultan Zaki dari PSM Makassar. 2 pemain ini tampil di Piala AFF U16 dan kualifikasi Piala Asia U17 2022 di bawah pelatih Bima Sakti. Terkait pemanggilan ini, Shin Tae-yong mengaku memiliki alasan khusus. Dia sudah mendengar jika Kaka dan Zaki tampil apik bersama skuad Garuda Asia. TC ini akan dia manfaatkan sekaligus untuk melihat langsung penampilan 2 pemain tersebut.
Jadi saya mendengar ada pemain yang bagus di Timnas U16 Indonesia. Saya ingin lihat langsung penampilan serta kemampuan seperti apa. Saya akan memanfaatkan mereka, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini menambahkan jika pada TC perdana ini pemain hanya diberikan program latihan ringan. Apalagi, ini adalah kali pertama setelah berakhirnya TC Eropa pada bulan November 2022. Memang hari ini latihan perdana. Jadi kita latihan gym ringan dan jogging untuk mengetahui kondisi mereka, pungkasnya. Kembali berkumpul, skuad Garuda Nusantara akan tampil pada Piala Asia U20 2023 yang akan digelar di Uzbekistan pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. Pada ajang ini, Timnas Indonesia masuk dalam grup A bersama Suriah, Irak, dan Uzbekistan. Ujian perdana bagi Hoki Caraka dan kawan-kawan adalah menghadapi Irak pada 1 Maret mendatang. Sebelum lanjut videonya, tekan tombol subscribe, like dan share di bawah. Mari dukung channel ini, agar terus berkarya, dan terus memberikan info paling update untuk kalian. Marcelino Ferdinand resmi gabung klub Belgia KMSK Deinze. Pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, akhirnya resmi bergabung dengan klub asal Belgia, KMSK Deinze. Klub kasta kedua Liga Belgia itu mengumumkan Marcelino Ferdinand sebagai pemain anyarnya melalui akun media sosialnya. Marcelino Ferdinand memang sudah berada di Belgia sejak Rabu 25 Januari 2023. Media Belgia sempat memberikan kabar bahwa Marcelino Ferdinand selangkah lagi akan bergabung dengan klub Jongka Agen. Pemain asal Persebaya Surabaya itu juga dilaporkan tengah menjalani tes medis di tim tersebut. Namun rupanya Marcelino Ferdinand tidak merapat ke Jongka Agen. Pemain berposisi gelandang itu malah resmi bergabung bersama klub KMSK Deinze. Marcelino Ferdinand menjadi pemain terakhir yang didatangkan KMSK Deinze jelang penutupan bursa transfer musim dingin. Selamat datang Marcelino, tulis akun Instagram KMSK Deinze. Pada masa terakhir pendaftaran, kami mendapatkan satu pemain terakhir untuk membela tim ini, lanjutnya. KMSK Deinze sangat senang dengan bergabungnya pemain berusia 18 tahun itu. Sebab, KMSK Deinze berpikir Marcelino Ferdinand datang dari salah satu klub besar di Indonesia yakni Persebaya Surabaya. Kami sangat senang bisa mendapatkan pemain yang juga populer di Indonesia, tulis KMSK Deinze. Marcelino Ferdinand mendapatkan durasi kontrak hingga Juni 2024. Jika bermain bagus, maka ia akan mendapatkan tambahan kontrak selama 1 tahun ke depan. Di usianya yang masih muda, ia sudah memenangkan beberapa penghargaan individu. Dia juga masuk ke dalam tim nasional Indonesia. Ada banyak yang berminat dengan Marcelino Ferdinand, namun akhirnya ia memutuskan untuk bergabung bersama Orange Black, ujar KMSK Deinze. KMSK Deinze merupakan klub kasta kedua di Belgia. Saat ini KMSK Deinze menduduki posisi ke-8 dari 12 klub peserta dan hanya mempunyai 27 poin dari 20 pertandingan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan share di bawah. Mari dukung channel ini agar terus berkarya dan terus memberikan info paling update untuk kalian. Terima kasih sudah menonton.